Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Saifuddin, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Banjar. Pada kali ini, saya akan menampilkan sebuah tayangan yang berisi tentang pengetahuan dan pengalaman baru yang mengilhami atau menggambarkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Tayangan ini merupakan sebuah perumpamaan yang digunakan sebagai wujud kontekstual terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tayangan tersebut adalah salah satu tugas dalam menempuh program guru penggerak, tepatnya pada tugas poin 1.1.6 demonstrasi kontekstual modul 1.1. Mari kita simak bersama. Selamat menyaksikan. Pada kali ini akan ditayangkan sebuah demonstrasi kontekstual tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh saya sendiri, Ahmad Saifuddin, guru UPTD SMP Negeri 4 Banjar yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Banjar. Ki Hajar Dewantara sejarahnya begini. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara atau mungkin sekarang lebih familiar atau lebih mudah dipahami dengan istilah KHD adalah pendiri perguruan taman siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. KHD juga seorang pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, dan juga politisi. Kiprahnya dalam memajukan pendidikan di Indonesia membuat hari kelahirannya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional, yaitu setiap tanggal 2 Mei. Ya, tujuan pendidikan berdasarkan filosofis atau pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ada 3 asas pendidikan menurut KHD. Yang pertama yaitu pembelajaran itu menuntun. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah pendidikan budi pekerti. Apa itu pembelajaran menuntun? Pembelajaran menuntun dijelaskan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang kedua, tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam maksudnya pendidikan harus sesuai dengan lingkungan, tempat tinggal, dan kearifan lokal peserta didik. Maksudnya, seorang peserta didik yang hidup di pegunungan akan berbeda alamnya dengan seorang peserta didik yang tinggal di pesisir pantai atau dataran rendah atau mungkin di daerah yang memiliki 2 musim atau dengan yang memiliki 4 musim. Berikutnya ada yang disebut dengan kodrat zaman. Maksudnya, pendidikan harus menyesuaikan dengan zaman atau dengan waktu. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Dan itu akan sangat berbeda dengan pola pendidikan kita zaman kita sekolah
sekolah dasar dulu, atau bahkan seperti yang disampaikan KHD, diceritakan pendidikan pada zaman masa kolonial Belanda. Yang ketiga, pendidikan budi pekerti. Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Atau kalau cipta itu ranahnya kognitif, karsa itu afektif, dan karya ranahnya psikomotor. Ya, semboyan Ki Hajar Dewantara. Mungkin kita semua sudah tidak asing dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Yang kedua, Ingmandio Mangunkarso. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani. Dan inilah yang dijadikan sebagai semboyan dalam pendidikan kita di Indonesia. Penjelasannya seperti ini. Ingarso Sung Tulodo maksudnya kita sebagai guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Ingmandio Mangunkarso, ya kita sebagai guru harus bisa membangkitkan semangat dan kemauan dalam diri murid untuk terus belajar. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani, ya kita sebagai guru harus bisa memberi dorongan, motivasi, arahan kepada anak didiknya. Berikutnya adalah implementasi atau penerapan pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran sehari-hari. Berikut akan ditayangkan beberapa gambar yang menggambarkan tentang implementasi pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara. Di antaranya yang pertama adalah pembiasaan, yang kedua kegiatan ekstrakurikuler, dan yang ketiga pembelajaran bervariasi dan menyenangkan. Yang pertama, kegiatan pembiasaan. Ya, di sekolah kami sudah dibiasakan dengan kegiatan setiap pagi ada yang disebut dengan kegiatan kerohanian atau keagamaan, ada sholat duha, Asmaul Husna, ada juga program semesta atau akronim dari 10 menit siswa tahfidz Al-Quran, yang maksudnya ada alokasi waktu 10 menit sebelum belajar, siswa diarahkan untuk membaca Quran dan menghafal Al-Quran. Ini adalah contoh pembiasaan setiap hari Senin upacara bendera, dan ini kebetulan saya pernah jadi pembina upacara bendera. Selanjutnya ada kegiatan ekstrakurikuler. Di sekolah kami ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya pramuka, pidato, kesenian, bahkan olahraga juga ada. Yang terakhir yaitu pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan. Ya, ini salah satu gambaran pembelajaran yang dirasa sebuah implementasi dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Cukup kiranya. Terima kasih. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.